Kita GP Ansar sambut kedatangan Paulus Francisco. Kita harapkan Indonesia jadi salah satu rujukan cara pandang ketika engkau mencari kemuliaan pada orang kafir, demi Allah kehinaan yang akan kau dapatkan. Waliyadzubillah. Di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel saya akan mengomentari terkait dengan kedatangan tokoh kafir di Indonesia yang disambut meriah, suka duka, dan bahkan ada yang terharu dengan kedatangannya Paulus Franciscus, yang mana di sini sudah tiba ya. Allah, saya tidak tahu perkembangan itu, mungkin antum tahu ya, antum tulis saya di komentar. Nah, di sini sahabat Lampai Channel ada yang menarik ini. Kemarin kan kita sudah dapatkan ada surat edaran yang ketika permintaan ya dari Kominfo atau Kementerian Agama, wallahu alam, yang jelas di sini kemarin kita dapatkan untuk tidak ada adzan maghrib ketika datangnya Paulus Francisco ini. Ya, Franciscus ya. Ya, jadi tidak ada adzan. Makanya kalau kita lihat di sini ada Kominfo imbau adzan maghrib di TV diganti running text ya. Saat misa Paulus Franciscus datang di Indonesia. Di sini sahabat Lampai Channel luar biasa, ketika datangnya tokoh orang kafir ini kita lihat mulai nampak di situ siapa orang-orang munafik itu bermunculan di situ sahabat Lampai Channel ya. Bermunculan orang-orang munafik di situ untuk menyambut orang kafir, tokoh orang kafir ini di Indonesia. Oke, kita layani, kita kita hargai sebagai seorang tamu. Oke lah, jika dia masuk dalam hal kafir muahad ya di sini. Ya, dia punya perjanjian atau dia dilindungi oleh pemerintah muslim, oke, kita terima itu sahabat Lampai Channel. Tapi dia sebagai tamu, maka dia wajib mengikuti aturan yang berada di negara kita ini. Ya, mau adzan di mana itu ada syiar di antara syiar Islam, maka tidak boleh orang kafir tamu datang kemudian kita sesuaikan dengan aturan kita. Tidak. Bagaimana mungkin saya bertamu di rumahnya antum, saya yang atur antum di rumah itu. Oke lah sahabat Lampai Channel ya. Makanya di situ saya katakan bermunculan orang-orang munafik ketika datangnya tokoh orang kafir ini. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, kalau kita lihat, tapi kalau masjid, kajian-kajian salafi dibubarkan, kajiannya Ustadz Syafiq, kajiannya Ustadz Khalid dan Ustadz Firanda dan yang lainnya itu dibubarkan oleh GP Ansar. Tapi di sini sahabat Lampai Channel kita lihat di sini. Seusai bertamu Paulus Francisco, GP Ansar dan OKP Lintas Agama siapkan tur perdamaian Asia Pasifik. Wah, luar biasa. Di sini dari Ahmad Shauqi ya. Beginilah ketika saya baca ya. Beginilah ketika para pemuda tak sadar dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka akan berperan untuk perdamaian padahal berperan dalam menghambat dakwah Islam. Yang kita lihat lagi, saya baca ini ya. Soal ini tadi, seusai bertemu Paulus Francisco GP Ansar. Oke, sudah GP Ansar dan OKP Lintas Agama siap tur perdamaian Asia Pasifik. Di sini lagi lihat nih. Dari Hosna Ummu Humairah, agamamu Islam, tapi kenapa kamu benci ajarannya syiar Islam? Perlu dipertanyakan keislamanmu itu. Miris, astagfirullah. Kominfo imbau, ini ya terkait dengan Kominfo. Nah, ini sahabat Lampai Channel kita lihat ya.
Sukacita GP Ansar sambut kedatangan Paulus Francisco. Kita harapkan Indonesia jadi salah satu rujukan cara pandang kerukunan beragama, karena di Indonesia antara budaya dan agama bisa dikomunikasikan. Ini tertutup ya, tertutup silang ya. Mari sambut dengan suka apa ini? Tertutup ini sahabat lampai channel. Ini gerakan pemuda Ansar. Orang-orang saya sudah katakan di awal tadi, orang-orang munafik itu mulai bermunculan ketika datangnya tokoh munafik, tokoh kafir di Indonesia sahabat lampai channel. Ini GP Ansar Banser, kalau kajiannya Salafi, kajiannya Islam, di masjid dibubarkan, bahkan pendirian masjid saja di demo, dibubarkan, dicekal ya. Tetapi kalau datang tokonya orang kafir ini, subhanallah, saya teringat ini ada yang tulis Al-Quran di sahabat lampai channel. Ini sahabat lampai channel ya, kita lihat. Menarik ini, antum buka surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ini kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini orang kafir yang datang di Indonesia, dia menentang Allah dan Rasulnya. Tapi GP Ansar dan konco-konconya yang lain luar biasa menyambut dengan sukaria, dengan haru. Wah, lihat. Sekalipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulmu itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka ya. Ini tidak usah kita terlalu aneh ya sahabat lampai. Apakah memang Salafi itu kafir, lebih kafir daripada Paulus ini? Sehingga kalau Salafi membuat kajian, mendirikan masjid, kalian cekal, kalian larang. Tetapi kalau Paulus yang datang, kalian sambut, bahkan adzan itu untuk ditiadakan ya, ketika datangnya Paulus. Kenapa? Karena itulah kita lihat sahabat lampai channel. Ini kita lihat ini. Ada lagi ini sahabat lampai channel ya, saya perlihatkan ini yang mana kita kita lihat di sini ya sahabat lampai. Kita lihat tokoh agama kita ini, semoga Allah beri dia hidayah. Nampak ya orang-orang munafik itulah disebutkan oleh Rasulullah SAW akan datangnya fitnah pimpinan, ada di fitnah di situ ada pemimpin yang muncul di situ yang kulubuhum syayatini fil jismanil ins. Hati mereka itu berhati syaitan. Jasad mereka itu jasad manusia tapi hatinya berhati syaitan. Ini kita lihat Menteri Agama kita, semoga Allah memberi hidayah, menyamakan gonggongan anjing dengan suara azan itu. Kemudian ini lagi dia membuat lagi hal-hal yang luar biasa ini ya. Azan ditiadakan saja kalau datangnya Paulus Francisco. Kemudian di sini ya sahabat lampai channel, kita lihat ini dari Ojo Tiar Paibo. Ini dia menulis, oh negeriku mayoritas umat Islam, oh menteriku. Ketika penyembahan berhala engkau sanjung dan engkau hormati sedemikian lemah lembutnya umat yang memfatwakan bahwa syirik, riba engkau tolak, dan bahkan engkau adakan gerombolan manusia-manusia yang tak tahu diri untuk membubarkan kajian. Artinya maksudnya di sini Banser dan GP Ansar sahabat lampai channel ya. Ini dia kan pimpinannya ini Banser ini ya, Menteri Agama kita, semoga Allah beri dia hidayah. Ya nampaklah saya katakan orang-orang kafir, dan di situ akan muncul para pemimpin-pemimpin yang berbadan manusia tetapi berhati syaitan, kata Rasulullah ya, ketika Hudzaifah ibnu Yaman bertanya tentang keburukan kepada Rasulullah, apa yang akan terjadi ya setelah kebaikan itu, apakah ada keburukan? Dia kata iya, akan munculnya pemimpin ya yang berbadan manusia tetapi berhati syaitan ya, seperti itu. Saya curigain dia ini adalah, walau alam ya, saya tidak menuduh, tapi dia pemimpin kita. Saya sebenarnya khawatir berkomentar terkait dengan pemimpin kita. Makanya saya selalu awali dengan atau mengawali atau mengakhiri dengan doa kepada beliau sahabat lampai channel. Sebenarnya saya tidak mau komentar, tapi dia ini pemerintah kita ya, saya taat kepada beliau. Cuma saya katakan semoga Allah memberi dia hidayah ya, karena dia ini pimpinan yang selalu menggerakkan
GP Ansar dan Banser untuk menghalang dakwah salafiyah. Yang mencekal masjid, membubarkan kajian-kajian adalah pimpinan beliau, sahabat Lampai Channel. Dan saya katakan ya, seharusnya presiden kita berhentikan saja dia dari Menteri Agama. Ya, karena juga akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dengan dia diangkat sebagai Menteri Agama memang merusak, sahabat Lampai Channel. Yang merusak sekali ya. Tapi itulah, semoga Allah memberi dia hidayah. Ya, itu yang ada ya, sahabat Lampai Channel. Ada juga yang menarik ini. Yang menarik di sini, sahabat Lampai Channel, kita lihat dulu. Ya. Nah, ini dari abinya Hudzaifah dan Hanzalah. Oke. Wahai muslim, ketika engkau mencari kemuliaan pada orang kafir, demi Allah kehinaan yang akan kau dapatkan. Waliyadzubillah, tertulis di situ. Wah, jika Anda mencari kemuliaan dari orang kafir, maka kehinaannya akan tertimpa kepada semua kaum muslimin yang ada di sini. Makanya jangan cari kemuliaan, carilah kemuliaan kepada sesama muslim. Kajian salafi, kalian bubarkan, kalian tuduh Wahabi, terorisme dan selain. Tapi ini di mana otak kalian itu? Ya, ini. Oke lah, sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum? Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.